Hai semuanya, balik lagi di Pakar 6. Jadi di video ini rada random sih sebenarnya temanya. Nah, kalau misalnya kalian nonton beberapa video yang lalu itu yang gue bahas tentang barang-barang apa aja sih yang gue beli untuk meminimalisir sampah dan konsumsi. Nah, di video kali ini tuh kebalikannya. Jadi gue bakal ngebahas barang-barang apa aja sih yang gue beli untuk meminimalisir produksi sampah. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi barang yang pertama adalah ini. Nah, ini sebenarnya pengganti spons cuci piring, tapi bukan dari bahan spons, melainkan silikon. Jadi dia ada dua sisi, satu yang bulat-bulat kayak gini, dan satu lagi kayak gini kayak beauty guru. Jadi satu lagi yang semacam duri-duri tapi dari silikon. Kayak gini ada dua sisi, dan ini bisa ditempelin di dinding dekat wastafel. Jadi awalnya tuh gue dapat informasi gitu kan, kalau misalnya pemakaian spons itu rada tricky karena dia kondisinya most of the time itu lembab. Jadi gampang banget bakteri muncul di, atau ya bakteri-bakteri itu demen banget stay di spons cuci piring. Jadi makanya harus selalu rutin dibersihkan dengan air panas, direndam kayak gitu. Jadi alasannya kenapa gue akhirnya coba si silikon ini karena gue ngebayanginnya karena dia nggak bisa meresap air, jadi bakteri nggak bakal cepat ngumpul di sini. Memang sih makanya agak tricky, gue akuin, karena kan biasanya kalau misalnya spons, sabunnya tuh udah langsung masuk ke sponsnya gitu kan, karena kita juga udah terbiasa pakai spons gitu. Jadi pas pertama kali pakai ini rada aneh karena sabunnya nggak bisa nggak bisa kayak tersimpan terus gitu di dalam sponsnya. Jadi gue triknya kayak pakai mangkok gitu, terus gue kasih air, terus gue kasih sabun, abis itu ininya jadi kayak dimasukin situ, mencobalah angkut si sabunnya, terus abis itu langsung masuk ke panci atau piring yang lagi dibersihkan. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu jadi nggak jadi harus sering ganti-ganti spons dan beli spons baru, dan juga nggak begitu ribet ngurusnya karena nggak harus sering-sering direndam pakai air panas. Jadi cuman kayak dicuci pakai sabun juga udah bersih. Paling gue rendam air panas tuh kayak 2 bulan 3 bulan sekali gitu. Tapi selebihnya dia nggak pernah bau, nggak pernah. Kalau spons kan lama-lama kayak sponsnya rontok atau segala macam. Kalau ini enggak. Tapi dia kekurangannya yaitu kalau misalnya barang yang kalian cuci itu terlalu berminyak, dia agak susah buat ngilangin si minyak itu. Kalau misalnya gue punya panci atau teflon yang berminyak banget gitu, gue biasanya kasih sabun di tangan, terus coba meluruhkan si minyak-minyak itu pakai tangan dulu. Udah kayak gitu baru lanjut pakai ini kita tuh. Jadi bisa hilang minyaknya kayak gitu sih. Terus kalau misalnya ada noda-noda membandel yang udah mengeras gitu, itu juga rada susah dihilanginnya kalau misalnya pakai si spons dari silikon ini dibanding kalau misalnya pakai spons yang biasa. Karena biasanya yang biasa kan dia ada bagian yang kasarnya itu kan. Nah itu kan jadi lebih enak buat bersihinnya. Tapi itu karena gue mau coba untuk mengurangi produksi sampah, jadi akhirnya coba ini, dan so far so good. Gue lebih banyak ngelihat kelebihannya daripada kekurangannya. Ini di Jerman, buat kalian yang di Jerman, ini ketemunya waktu itu kalau nggak salah di Rewe gitu, merek Chibo, dapat 2. Nah sebenarnya yang satu tuh udah ada di dapur, yang ini tuh sebenarnya gue pakai kadang buat bersihin make up karena dia ada bagian yang kayak gininya kan, buat bersihin brush gitu. Jadi gak usah beli yang mahal-mahal, cukup pakai ini aja. Nah itu kalau kalian mau coba, mungkin kalau di Indonesia mungkin cari di Shopee atau di Tokopedia, siapa tahu ada. Nah barang yang kedua adalah produk-produk yang kemasannya itu berasal dari plastik yang hasil recycling. Nah contohnya ini adalah sabun. Nah dia ini si botolnya adalah hasil recycling gitu, tertulis di bagian, kayaknya di bagian sini gitu. Terus dia juga hergestellt in Deutschland, jadi dia lokal produk, lebih ramah lingkungan dibanding barang-barang impor. Jadi makanya gue pilih ini karena dia juga nggak terlalu mahal. Ini si Alverde, kalau misalnya kalian yang di Jerman pengen coba, wanginya juga enak, terus nggak bikin terlalu kering juga, harganya nggak begitu mahal,
Dan itu dia tadi, si botolnya dari hasil recycling. Intinya jadi lebih ramah lingkungan aja sih. Jadi plastik-plastik yang lama gitu sekarang punya fungsi baru, yaitu jadi botol si sabun ini. Gue jujur aja nggak semua sabun, sampo atau barang-barang apapun yang gue punya itu botolnya dari hasil recycling, karena belum ada budgetnya juga. Gue beberapa hari yang lalu tuh dengar moto dari, ini kayak dari Ustadz sih, tapi dia bilang quotesnya kayak gini: ketika kamu belum bisa melakukan semuanya, jangan meninggalkan semuanya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang belum ada budgetnya untuk beli barang-barang bio atau barang-barang yang hasil recycling, ya nggak apa-apa, at least 1 atau 2 barang dulu, kayak gitu loh. Jadi perubahannya tuh nggak harus total, nggak harus oh ya gue harus beli sikat gigi dari bambu, oh ya gue harus beli sabun dari sabun yang bio dan packagingnya hasil dari recycling, oh gue harus beli ini, gue berasa itu enggak. Jadi kalau misalnya memang kalian belum ada budgetnya, ya udah coba aja yang kecil-kecil dulu. Misalnya kalian dari apa ya, kayak gini-gini kan sabun dia gak begitu mahal kan, ya sesuaikanlah dengan keadaan kalian, kayak gitu. Jadi tidak usah kayak terlalu terpaksa harus beli semuanya, ujung-ujungnya kalian jadi malah boros dan apa ya, terlalu memaksakan diri sendiri kan juga nggak baik ya. Jadi kalian sendiri yang tahu gimana kondisi kalian. Kalau misalnya kalian udah bisa pilih barang-barang yang lebih ramah lingkungan, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya belum bisa beli semua barang yang ramah lingkungan juga nggak masalah, yang penting kalian udah berusaha, kayak gitu. Jadi tetap semangat, oke? Sekarang kita lanjut ke barang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah makanan dan minuman yang packagingnya dari kaca. Jadi kalau misalnya ada selai atau ada minuman kayak Coca-Cola misalnya, atau Fanta, atau apapun itu, soda-soda sejenisnya, gue biasanya lebih milih kalau misalnya dia ada varian yang pakai kaca. Kayak misalnya ya ada kan Coca-Cola yang dari plastik gitu, atau selai-selai gini yang botolnya plastik. Gue sebisa mungkin menghindari itu, jadi gue lebih milih yang kaca. Satu itu dia, gue mau mengurangi konsumsi plastik. Dan yang kedua enaknya adalah kalau misalnya beli yang kaca kayak gini, nanti setelah si barangnya ini habis, ini bisa dijadikan untuk tempat-tempat naruh yang lain, kayak gitu. Jadi ini adalah selai strawberry. By the way, ini selai strawberry terenak menurut gue, namanya Bang Maman. Enggak sih, jadi dia bahasa Prancis gitu, namanya Bon Mamong gitu bacanya, tapi gue bacanya sama si Danu Bang Maman. Nah, contoh untuk reuse si botol kaca itu tadi, salah satunya ini adalah bungkus yang sama dari si selai strawberry tadi. Terus akhirnya gue bikin jadi tempat tepung. Ini juga bisa dijadiin gelas, lucu banget. Karena gue punya banyak dari sini, akhirnya yang satu gue jadiin tempat tepung. Terus ada juga ini bekas selai kacang kalau nggak salah, akhirnya gue jadiin tempat gula. Nah, terus ini bekas yogurt, ini akhirnya gue jadiin tempat brush. Atau bisa juga jadi pajangan loh. Jadi ini adalah, gue sempet juga update ini di Instastory. Ini adalah bunga-bunga yang selama ini gue dapat. Jadi kalau misalnya gue dapat buke bunga gitu, kan agak susah ya kalau pas pindah-pindahan kemarin tuh, kalau misalnya bawa bunga-bunga kering. Terus akhirnya ya udah gue potelin beberapa bunganya, terus gue masukin sini, kayak gitu. Kayak gini lah bentukannya. Ups. Nah, kayak gini bentukannya. Nah, yang selanjutnya adalah botol minum dari kaca. Tuh biasanya kalau dulu di Indo, gue tuh di kulkas biasanya nyetok air minum tuh pakai tahu kan yang botol plastik itu. Nah, kalau misalnya di sini akhirnya gue coba beli yang kaca gini karena dia lebih tahan lama. Karena menurut pengalaman gue selama ini, kalau misalnya pakai pot minuman dari plastik tuh lama-kelamaan kayak ada baunya gitu, entah kenapa, entah gue yang nggak bisa jaganya atau kayak gimana. Tapi akhirnya gue beralih ke kaca dan selama ini juga nggak ada masalah. Nah, gue juga ada versi kecilnya ini kalau misalnya kita bawa-bawa, misalnya gue sama Danu lagi ngampus atau misalnya lagi jalan-jalan, kita bawanya yang kecil kayak gini. Kalau misalnya yang besar kita stok buat di rumah. Dan murah juga sih sebenarnya, lebih murah daripada yang plastik, walaupun agak berat ya. Nah, gak nyangka kita udah sampai ke produk terakhir. Jadi emang singkat sih video yang ini. Jadi yang terakhir adalah ini. Nah, produk ini adalah sebenarnya kantong sampah. Nah, kalau kalian nggak tahu, Jerman itu sampahnya dibagi-bagi. Jadi ada kertas, ada packaging, ada sampah rumah tangga, dan ini adalah sampah bio. Biasanya sampah bio itu kan basah ya. Jadi biasanya selama ini gue tuh buat ngelapisin si tempat sampahnya pakai plastik lagi gitu. Jadi biar gak bau, dan kantong plastik dan tempat sampahnya juga nggak
nggak ada jadi bau atau roda-roda gitu kan. Nah akhirnya gue nemulah si ini waktu lagi hunting barang-barang lucu di drugstore gitu. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya kalian ke Carrefour tuh iseng ngeliat barang-barang apa sih yang aneh gitu? Dan akhirnya gue nemu si ini. Dia itu seperti yang kalian lihat, dia bentuknya kayak gini. Sebenarnya dia bisa dibuka gitu. Nah bentukannya kayak gini. Terus mirip apa ya, mirip kantong muntah gitu sih kalau misalnya kalian di pesawat. Dia bahannya kertas, dan dia bakal busuk bersama sampah dan akan terurai bersama sampah. Dan enaknya lagi, si kertas ini bisa juga dijadikan pupuk kompos gitu. Jadi barang-barang atau bahan-bahan pupuk kompos kalian bisa ditaruh sini, lalu langsung diproses untuk dijadikan pupuk kompos. Kalau misalnya kalian suka-suka nanam di rumah dan suka suka bikin pupuk kompos sendiri di rumah, jadi ini bagus banget. Nah, kalau misalnya kalian lagi pengen just tip sesuatu dari Jerman, banyak juga kok barang-barang yang berguna kayak gini dan lucu dan unik dan ya bergunalah di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuman ada makanan, nggak cuman ada make up atau skincare, tapi barang-barang household kayak gini atau barang-barang rumah tangga juga lucu-lucu dan menarik sebenarnya. Dan di sini juga udah ada kayak tutorialnya gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin pupuk kompos, sampah-sampah apa aja yang sebaiknya kalian masukkan di sini dan sebaiknya kalian jangan masukkan ke sini. Jadi seru banget sih. Nih, gue kasih lihat ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang boleh masuk ke sini kalau misalnya kalian mau bikin pupuk kompos. Ini juga boleh, ini masih boleh. Tapi kalau yang bawah ini sebaiknya kalau yang bawah ini sebaiknya dihindari gitu. Karena dia dari kertas, jadi sampahnya nggak bisa ditaruh di sini begitu lama, karena kan dia akan membusuk bersama sampah kan. Jadi kalau bisa kalian jangan buang-buang yang terlalu basah di sini. Tapi selama ini gue nggak pernah ada masalah sih, bisa sampai 2-3 hari gitu pakai ini sampahnya dan masih gak bau dan dia juga nggak jebol bawahnya, walaupun ada air-airnya sedikit tapi dia nggak bakal jebol. Soalnya sempet juga ada yang nanya gimana sih cara memperlakukan sampah biar nggak menimbulkan sampah baru gitu. Jujur aja gue kalau misalnya untuk sampah-sampah yang lain masih pakai plastik, tapi untuk sampah bio baru pakai yang di kertas ini. Lagi-lagi gue mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian belum bisa ngelakuin semua hal, nggak apa-apa. Coba aja cari-cari apa yang bisa kalian lakuin untuk meminimalisir sampah atau lebih pilih barang-barang yang ramah lingkungan. Jadi jangan patah semangat, nggak apa-apa, santai aja, pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting tetap berprogres. Nah jadi kayaknya segitu dulu yang mau gue sampaikan hari ini. Lagi-lagi makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Makasih juga buat kalian yang selalu ngirimin ide dan ngirimin request untuk video-video selanjutnya. Nah kalau misalnya kalian mau request atau mau ngasih ide atau ada saran, ada opini segala macam, kalian bisa langsung aja komen di bawah ini atau langsung DM gue di Instagram atau Twitter. Nanti semua linknya akan ada di description box. Jadi makasih banyak kalian udah nonton sampai sini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.